Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, saya akan coba lagi membaca buku ini, lanjut di bab yang ke-6, yaitu tentang cahaya Tuhan atau nur ilahi. Memahami nur ilahi amat penting untuk jalan praktik kita dalam mengenal dan pengesaan terhadap yang laisa kamislihi syai'un. Memahami kemahaan Tuhan yang tidak bernama, tidak bertempat, tidak berbentuk, tidak ada seumpamanya, dengan segala yang sanggup dipikirkan, dibayangkan, diperkirakan akal manusia. Di sisi lain, pemahaman akan nur ilahi juga membantu kita membedakan barang qadim dan barang baharu. Maka pengetahuan makrifat sebagai pengenalan akan Tuhan mustahil tanpa pemahaman tentang nur ilahi, tentang cahayanya. Bahkan pemahaman dan pengamalan syariat dan akhlak pun akan pincang tanpa pengetahuan tentang cahaya Tuhan ini. Cahaya Tuhan bukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkawatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu kanna kawkabun durriyyun qad min syajaratin mubarakatin zautunatin la syarqiyati wa la ghabiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi wa man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Nur, Quran 24 ayat 35. Entah mengapa pada hampir semua Quran terjemahan bahasa Indonesia, awal ayat ini selalu diterjemahkan sebagai Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Bila ditelaah dengan terjemahan versi bahasa Inggris, terjemahan versi Dr. Muhsin Abdul Daryabadi, Yusuf Ali, dan Mufti Taqi Usmadi, semuanya menerjemahkan
awal ini sebagai Allah is the light of the heaven and the earth. Allah ialah cahaya bagi langit dan bumi. Bisa dilihat di situs tersebut. Hal ini dari sisi ilmu tauhid agak menyamarkan kebenaran hakiki bahwa kata Allah sebenarnya bukanlah nama bagi Tuhan semesta alam, melainkan nama bagi zatnya. Bukankah sebutan Allah itu ismu zat alias nama bagi zat? Bukankah Tuhan semesta alam itu kerap disebut Rabbul Izzati alias Tuhannya sekalian zat? Tuhan itu pencipta zat, tentu Tuhan bukan berupa zat. Lihat gambar, Allah bukan berupa zat. Beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahumul jannah," yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang memerangi mereka lalu ia terbunuh dalam keadaan bersabar, mengharapkan pahala terus maju dan pantang mundur, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Penjelasan lebih detail mengenai ini ada pada bagian lampiran buku ini. Perkataan Allah itu ismu zat, nama bagi zatnya atau nama bagi cahayanya. Maka kata Tuhan dalam bahasa apapun itulah menghabiskan nama sebab mengacu langsung kepada pribadinya. Tapi orang yang sempurna makrifatnya, dia akan mengatakan Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Kiai Haji Undang Syiraj. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Jika makhluk memiliki nama-nama tertentu, Tuhan tidak bernama. Sekalian makhluk memiliki nama yang memberi nama tentu Tuhan. Tuhan tidak bernama. Siapa yang akan memberi nama Tuhan? Sedangkan Tuhan adalah awal dari segala yang awal. Tuhan dengan cahayanya itu Esa. Itu sebabnya Tuhan yang tak bernama dalam Quran surat Toha ayat 14 menyebutkan dirinya dengan sebutan cahayanya, yaitu Allah. Tuhan dengan cahayanya yang bernama Allah itu Esa, sebagaimana esanya matahari dengan sinarnya. Di hadirat Allah, nur ilahi itu sifat, sedangkan bagi makhluk nur ilahi itu zat. Jika kita sudah tahu perbedaan zat dengan pencipta zat atau perbedaan cahaya dengan pemilik cahaya, serta sudah memahami tentang keesaan yang dimaksud, barulah kita sah menyebut Allah, langsung mengacu pada pribadi yang maha tanpa terkandung syirik kafi. Kesyirikan semacam apa? Kesyirikan menyembah lafaz Allah atau lafaz alif lam lam ha dalam ibadah. Mengapa perlu dipaparkan sedetail ini tentang Allah dan nurnya di sini? Sebab kajian tauhid hakiki ini bukan mengajak kita untuk sekedar menjadi muslim soleh yang rajin ibadah dengan lillahi ta'ala sebatas ucapan di mulut. Kajian tauhid hakiki ini mengajak kita untuk menjadi insan billah, muslim yang beribadah benar-benar secara minallahi lillahi billahi ta'ala sekaligus insya Allah amin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Quran surat Al-Baqarah Quran 2 ayat 208. Bentuk dan kedudukan cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan itu seperti apa?
tentu tidak sama dengan cahaya makhluk. Contoh cahaya makhluk itu seperti cahaya matahari, sinar lampu, kilat petir, dan bara api. Maka cahaya Tuhan tidak seperti itu. Cahaya matahari, sinar lampu, dan bara api kita lihat setiap hari. Cahaya Tuhan juga sebenarnya kita lihat setiap hari, tapi kebanyakan orang lalai atas keberadaan cahaya Tuhan ini. Bentuk cahaya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan segala cahaya baharu atau makhluk. Singkat kata, bentuk cahaya Tuhan itu tidak berbentuk tetapi nyata adanya. Jika cahayanya saja sudah laisa kamitslihi syai'un, yakinkan bahwa Tuhan itu lebih laisa kamitslihi syai'un. Bentuk nur ilahi itu tidak berbentuk tetapi nyata. Bagaimana kita memahaminya? Sedangkan dikatakan tadi setiap hari sebenarnya kita melihat nur ilahi ini kosong yang ada di hadapan dan meliputi Anda, itulah yang tidak ada seumpamanya dengan segala sesuatu yang pernah Anda lihat. Dan bayangkan dalam angan sekalipun kosong di hadapan sekaligus meliputi diri Anda itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau, tidak bisa diraba, tidak ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, bukan gelap juga bukan terang, tidak bisa disebut transparan juga, kosong, tidak sama dengan segala sesuatu, kosong, maha ruang. Itulah nur ilahi. Lihat gambar, praktikkan sekarang juga ya. Sekarang juga silakan pandang maha ruang kosong yang ada dan meliputi diri Anda. Jika saat ini Anda sedang berhadapan dengan buku yang sedang dibaca, pandang ruang antara Anda dan halaman buku itu. Kosong yang Anda pandang itulah nur ilahi. Kosong itulah perwujudan laisa kamitslihi syai'un yang bisa disaksikan langsung. Kosong itulah perwujudan tidak ada seumpamanya yang bisa disaksikan langsung. Kalau sudah memandang kosong, maha ruang sebagai nur ilahi, yakinkan saja Tuhan itu ada, sebab cahaya dan pemiliknya itu esa. Berikut ini ungkapan terkenal dari Khulafaur Rasyidin yang juga membuktikan bahwa pemahaman tauhid hakiki ini memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullaha fih. Artinya, tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah pada sesuatu tersebut. Ucapan Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullaha qablah, yang artinya tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Ucapan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitu Allahu ba'dah, yang artinya tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sesudahnya. Ucapan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullaha ma'ah, yang artinya tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah beserta sesuatu tersebut. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemampuan kamu menghadap di situlah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah Quran 2 ayat 115. Frasa wajah Allah mengacu pada sifat Allah. Sifat inilah
yang kita kenal juga sebagai Nur Ilahi, tubuh kosong maha ruang yang meliputi sekalian alam. Pada surat Nur ayat 35 di atas difirmankan bahwa Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Informasi ini diperkuat dengan yang tercantum dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 54 yang berbunyi, "Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu." Sekarang perhatikan lagi lebih seksama. Betapa diri kita, ruangan tempat kita berada saat ini, rumah kita, kota kita, pulau kita, bumi kita, dan seisi semesta raya bertempat di maha ruang kosong ini. Kita ada di segalanya, bertempat di dalam Nur Ilahi. Baru cahayanya saja sudah meliputi sekalian alam dunia akhirat, apalagi pemilik cahaya itu. Itu sebabnya Tuhan sekalian alam menyifati dirinya sebagai yang maha meliputi, karena ada yang serba meliputi tetapi bukan Tuhan. Itulah cahaya Tuhan yang bernama Allah. Jadi cahaya Tuhan itu meliputi sekalian alam dunia, alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam akhirat, surga, neraka, arus, dan segalanya. Makna terdalam dari meliputi ini mengacu pada makna tempat bagi sekalian makhluk, sebab makhluk memerlukan tempat untuk berada, sedangkan Tuhan tidak memerlukan tempat untuk ada. Bukankah tempat itu juga makhluk Tuhan? Mustahil Tuhan bersifat membutuhkan pada makhluk. Ingat, kita tetap pada prinsip tauhid bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Aku adalah tempat dan tiada tempat selain aku. Hadis qudsi, riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Yang wajib kita jaga kemudian adalah bahwa kosong maha ruang yang kita lihat itu sifat kebesaran Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ambillah paham baik-baik soal ini agar kita tidak bingung dengan teori di luar sana. Berikut ini penulis cantumkan macam-macam sebutan untuk Nur Ilahi selain bernama Allah. Nur Ilahi ini juga disebut Jahiru Rabbi, tubuh Tuhan atau Zohir Tuhan, Zat Allah, Zatul Puhti atau Zat Mutlak, Maha Suci, La Ta'in, Naktaraib, Ruhul Kudus. Bagian ini akan kita bahas lebih dalam pada seri artikel berikutnya, insya Allah. Amin.